jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi, kita masih di Islam itu indah. Tema kita adalah keistimewaan di waktu asar. Langsung saja kita lanjutkan. Habib Muhammad Syihab, izin mau nanya Bib. Siap. Katanya kalau kita melaksanakan sholat asar dan sering berdoa di waktu asar itu bisa bikin hati menjadi tenang ya Bib ya. Betul. Tapi bukannya semua sholat itu membuat hati menjadi tenang Bib. Siap. Silakan Habib. Kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Betul kata Ustadz Sony insya Allah. Amin. Artinya semua sholat, kalau kita sholat dengan sholat yang bagus. Artinya sholat itu bagaimana sih? Orang itu pengen tenang hatinya, sholatnya dengan rukunnya. Sholatnya dengan syurutnya. Bukan cuman sholat kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya tahu hukum-hukumnya, sah atau tidaknya dia punya sholat, baru bikin tenang. Ada orang yang sholat, Allah. Lagi apa Ustaz Maula? Bangkrut. Ya. Ya. Lagi bangkrut, istilahnya baru dia nangis-nangis sholat. Ya. Kalau lagi susah, ditinggal pacar, baru nangis-nangis. Nah, artinya semua sholat itu bikin kita tenang. Semua sholat ingetin. Orang kalau ada masalah apapun sampai dikatakan ruddu ilallah, ayo kembali kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rabi bin Haytham itu mengatakan seandainya sujudku ini, kata Rabi ini pemirsa, sujudku ini diterima atau mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sujudku ini diterima, apa kata Rabi? Beliau mengatakan saat itu juga aku minta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takut esok hari sujudku tidak diterima. Itulah yang bikin tenang kita, artinya betul-betul khusyuk sampai dikatakan ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kita itu sholat walaupun kita nggak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi yakin supaya hati kita tenang, Allah itu memandang sholat kita. Jadi mau itu sholat maghrib, mau itu sholat isya, mau itu sholat subuh, mau itu sholat zuhur, semuanya itu sholat bikin ketenangan hati kita. Cuma di antara sholat-sholat ini punya kekhususan masing-masing. Sholat maghrib, misal contoh, bainal maghrib wal isya, al-kunus fima kunus bainal maghrib wal isya. Al-kunus fima kunus bainal maghrib wal isya. Misal contoh misalnya, antara maghrib dan isya itu simpanan. Ya. Simpanan. Yang berzikir, yang berdoa. Makanya banyakan kenapa majelis ta'lim itu diisi helagat dzikir bainal maghrib wal isya. Ya. Masya Allah. Antara maghrib dan isya ada orang majelis ta'lim. Bisa diisi dengan pelajaran ilmu, bisa diisi dengan baca Quran, bisa diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-kunus kurul kunus fima bainal maghrib wal isya. Simpanan yang baik itu buat ibadah kita yaitu antara maghrib dan isya. Juga diantaranya sholat asar. Tadi juga Ustaz Syam sudah menyampaikan. Jadi sholat asar itu makanya dikatakan Nabi SAW, orang yang meninggalkan sholatul wusta, yang biasa meninggalkan sholat asar, maka Allah hilangkan amal kebaikannya. Orang yang biasa meninggalkan sholat asar. Nah, penjelasan ulama dengan hadis tersebut, maka dianjurkan setelah sholat asar kita isilah zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal-amal kita itu tetap. Ya, supaya bukan hanya tetap, jadi amal-amal kita ini bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat asar. Makanya kalau habis sholat asar kita ingat waktu belajar dulu di Hadramut itu sama Habib Umar namanya Roha. Roha itu pengajian habis asar. Jadi sholat asar berjamaah, habis sholat asar berjamaah, kemudian ada zikir. Ba'da salatul asar zikir kita bersama ba'da salatul asar, maka Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib mengisi pengajian sampai mendekati maghrib. Nah itu tenang ya dengan sholat tersebut, karena itu termasuk dikatakan waktul ijabah, waktu-waktu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekati sampai kita duduk mendekati matahari terbenam.
Begitu. Jadi setiap sholat itu membuat ketenangan hati, tapi setiap sholat punya keistimewaan khusus. Keistimewaan masing-masing. Jadi asar adalah ketika artinya sholat asar di antaranya bikin kita punya hati tenang dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah datangnya dari mana? Brebes. Kalau gitu jamaah, aku kasih kesempatan buat bertanya ya pagi hari ini ya. Yuk kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Saya pilih aja deh. Oh, yang angkat tangannya goyang-goyang. Bapak, silakan Pak. Silakan berdiri Pak. Namanya siapa Pak? Dari mana? Wah. Assalamualaikum, diketok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Pak Ustadz. Iye. Perkenalkan dulu, saya nama Ahmad Imam dari Desa Bulusari, Ya. Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Tepuk tangan dong. Saya nama ya. Silakan. Mau nanya apa? Saya mau nanya kepada Pak Ustadz Maulana. Nah, tuh. Sholat asar itu kan, waktu sholat asar itu kan memiliki keistimewaan. Memiliki keistimewaan. Yang luar biasa. Tapi justru kenapa ya Pak Ustadz? Sholat asar itu tidak memiliki sholat sunnah ba'diyah. Iya. Di waktu sholat asar itu justru kok kenapa tidak boleh melakukan sholat sunnah ba'diyah setelah kita melaksanakan sholat asar. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab langsung Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sams. Kepada semuanya jamaah dimanapun berada. Membicarakan tentang waktu asar. Dalam hal ini yang ditanyakan sesudah asar. Kenapa tidak ada salat sunnah sesudah asar? Ada 3 waktu. Ada 3 waktu itu tidak boleh sholat. Dan tidak boleh memasukkan jenazah ke kuburan. Tidak ada 3 waktu. Yang pertama, jangan sholat sesudah subuh. Terbit matahari. Jangan pada waktu matahari pas pertengahan. Dan yang ketiga, pada saat matahari turun. Kenapa? Karena di saat itu setan lagi bertengger. Oh, bertenggernya gitu ya Ustaz ya. Bertengger kan di matahari. Para penyembah matahari lagi melakukan sembahan. Jadi kita jangan ikut menyembah di saat itu. Maka tadi diisi dengan zikir. Mohon maaf, ini adalah bentuk. Jadi kenapa? Bentuk ketaatan dan bentuk kehati-hatian. 1, 2, 3. Bentuk Ketaatan dan bentuk. kehati-hatian. Nah, khusus asar, kalau subuh kan sesudah subuh sampai syuruk kan. Syuruk udah boleh, malah ada duha. Nah, sebenarnya ada salat di asar. Ada, tapi sebelumnya. Walaupun gairu muakkad, nah apa-apa. Dan mohon izin saya harus sampaikan. Ternyata, mohon izin, di waktu asar itu kalau menurut Tibbun Nabawi itu terjadi perubahan suhu. Oh, Dari panas ke dingin. ya. Makanya ada baiknya anak-anak, betul tadi kita ngumpul majelis, Ya. zikir, adakan kegiatan. Ibu-ibu pihak pengajian biasanya pada asar ya? Ya pada asar. Yang jawab cuma 1. Pada asar karena dia tidak pergi pengajian yang Yang lain enggak. ya bagusnya memang pada asar. Pergi bersuk orang sakit, bagusnya pada asar. Dasar. Besuk orang sakit pada asar. Jangan pagi, orang lagi ngepel di rumah sakit. Lagi beres-beres ya. Hari, siang kan orang makan siang atau Ya. tidur istirahat. Betul. Paling bagus besuk.
silaturahmi, bertamu sesudah asar. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk Bapak yang sudah bertanya. Masya Allah, tabarakallah. Bagus banget pertanyaannya. Berikutnya aku yang milih ya. Oh langsung angkat tangan. Ya udah boleh deh. Silakan berdiri. Ibu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Harti dari Majelis Taklim Ar-Rahmat Bulusari, Bulakamba, Brebes. Tepuk tangannya dong biar kita semangat pagi hari ini. Saya mau nanya pada Pak Ustadz Siap? Sam. Siap Ibu. Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, apakah dengan tidak meninggalkan sholat asar kita bisa mendapatkan pertolongan? Dan tentunya bisa ya Pak Ustadz ya, nah, kita selalu harus diutamakan sholat asar. Iya Pak Ustadz, begitu? Begitu kali ya? Gimana dong? Maksud saya. Oh berarti harus... Karena katanya sholat asar itu harus diutamakan. Oh dibanding sholat yang lainnya. Oh jadi diutamain asar dulu aja gitu Supaya dapat maksudnya. pertolongan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu saja yang Ya. saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Syihab. Sampai guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Berbicara tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kita petunjuk melalui Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar engkau memperoleh pertolongan? Kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu", maka peliharalah dan juga minta tolonglah bis-sabr dengan kesabaran, was-shalah dan juga minta tolonglah dengan salat. Kenapa minta tolong dengan salat? Karena di dalam sholat itu kita sedang minta tolong sama Allah. Salah satu rukun qauli dalam sholat adalah membaca suratul Fatihah. Apa isi daripada suratul Fatihah? Ada ayat minta tolong di situ. Apa ayat minta tolongnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami mengabdi dan hanya kepadamu kami minta tolong. Makanya sholat itu sebagai penolong. Ya, kata Imam Al-Ghazali bahwasanya kalau engkau tidak bisa khusyuk di sepanjang sholatmu, minimal khusyuklah di tiga bacaan ini. Apa tiga bacaan itu? Satu, ketika membaca Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Khusyuklah pada saat menyebut wajjahtu wajhiya. Wajahku kuhadapkan padamu ya Allah, hanya padamu ya Allah. Dan yang kedua, khusyuklah pada saat membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami benar-benar mengabdi, menyembah dan hanya kepadamu kami benar-benar minta tolong. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, khusyuklah benar-benar pada saat engkau mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirkan hatimu, konsentrasi full pada saat membaca tiga kalimat ini. Maka pada saat itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada orang-orang yang mendirikan salat. Wabil khusus salat asar. Kenapa salat asar? Sudah kami bacakan ayatnya di awal segmen tadi bahwasanya salat asar itu disebutkan khusus di dalam Al-Qur'an sebagai salat yang sangat-sangat penting dan utama untuk dijaga dengan sebutan salatil wusta, menjaga salat wusta yaitu salat asar. Dan juga hadisnya disampaikan oleh guru kita Ustaz Maulana tadi, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua salat maka dia pasti masuk surga. Maka orang yang menjaga salat asarnya
dengan kekhusyuannya dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis mendapatkan pertolongan dari Allah yang mana pertolongan tersebut tidak bisa kita bayangkan. Ada orang mengatakan saya sedang sakit, padahal kau sakit itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mungkin bangkrut, mungkin itu bisa jadi itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ngukur diri kita sebagaimana kita menjaga sholat kita. Itulah keutamaan sholat asar ya. Ustaz. Betul, salah satunya. Terima kasih Ustaz Syahab. Siap. Tepuk tangan untuk guru-guru kita dan terima kasih jamaah sudah bertanya. Selanjutnya tadi ada yang bilang saya mau nanya gitu katanya, nggak apa-apa ya. Ya oke, silakan Ibu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Anjari dari Majelis Taklim Ar-Rahmat Desa Bulusari, Bulakamba, Brebes. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Kami akan bertanya kepada Habib, Ya boleh kepada Habib Muhammad Syahab. apakah benar jika kita... Benar. Belum Bib, Belum. baru apakah doang. Apakah benar jika kita sering berdoa atau berzikir di waktu asar, semua amalan kita akan dicatat atau diterima oleh semua malaikat? Begitu. Pertanyaannya kayak gitu Pak Ustadz. Pak Habib. Sama aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita berzikir di waktu atau habis sholat asar. Apakah disaksikan oleh malaikat gitu Ibu? Baik. Penyaksian ini ada namanya zikir. Zikir kayak wirdul latif. Ya, wirdul latif itu anjuran atau susunan daripada ulama berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis Nabi SAW dibaca pagi dan sore. Sore itu bisa habis asar, mau habis maghrib, mau ba'dal isya. Tapi biasanya bacanya itu orang-orang habis asar. Namanya zikir pagi dan zikir sore. Kenapa ada yang namanya zikir pagi? Kenapa ada yang namanya zikir sore habis asar? Karena malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya transit. Jadi ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan berbondong-bondong datang pagi hari untuk mencatat amal orang-orang pagi hari. Sampai kapan dia itu datang? Sampai sore. Jadi waktu kita dicatat sore, yang mencatat sore pergi ke atas kan transit tuh. Jadi catatan ini sudah dibawa, yang mencatat baru kita masih zikir. Jadi kitanya nggak hilang dari catatan tersebut. Jadi ketika dia sore berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala laporan, kita masih berzikir. Yang transit datang baru mencatat kita juga masih zikir. Nah itu namanya disaksikan. Disaksikan, dicatat oleh para malaikat ketika kita berzikir pagi dan juga berzikir sore hari khususnya habis sholat. Itu Ibu paham maksudnya ya? Itu yang namanya habis sholat asar. Jadi kita isi tuh setelah sholat asar, makanya jangan sampai kita ibadah habis sholat. Kata Ustadz Maulana tadi, Assalamualaikum, jalan. Assalamualaikum, jalan. Sampai Nabi Muhammad katakan apa? Kata Nabi, kalian yang habis sholat langsung jalan, apakah kalian tidak punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah, sombong ih. Ya, apakah kalian tidak punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Habis sholat langsung jalan, habis sholat langsung jalan. Jadi kita isi juga zikir kepada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu waktu perpindahan malaikat supaya nama kita tetap, yang naik bawa nama kita, ketika turun tetap bawa nama kita sampai pagi juga masih tercatat nama kita lagi berbuat baik dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Habib Muhammad Syahab, tepuk tangan untuk guru-guru kita. Terima kasih untuk jamaah yang sudah bertanya ya. Saya dari tadi emang ngeliat kalian semua senang gitu datang ke sini, mukanya sumringah, senyum. Tapi ada satu yang kayaknya sedih banget. Ibu kenapa? Ya Allah, lihat tuh mukanya tuh. Ibu banyak utang. Enggak. Terus kenapa? Yang lain senang, ibu nangis. Saya ingat anak saya, Mas. Kenapa? Anak saya sering meninggalkan sholat. Oh, Nggak tahu kenapa. jadi keinget anaknya Ustadz, katanya anaknya suka ninggalin sholat. Dengarkan. Iya, Pak.
Ini anaknya. Sudah sedih, bukan aku. Oh bukan, oh kirain anaknya. Ibu kan udah betul itu. Kita harus mengingatkan anak kita sholat supaya nanti anak kita terbiasa untuk sholat. Bu, sapa anaknya di rumah. Anakku. Halo anakku, Lilis dan Ugi. Jangan lupa sholat. Kenapa sering tidak sholat? Meninggalkan sholat kenapa? Apa karena kesibukannya ya? Yaudah biar anaknya nggak ninggalin sholat lagi. Anaknya tetap nonton ibunya di Islam itu indah. Nanti dijelasin sama Ustadz Maulana ya supaya tidak meninggalkan sholat ya. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Sabar Ratu.